Ini sorban anak pakai dakwah selama sekitar 13 tahun. Sorban ya. Bahkan dalam penjara. Dan ini mau anak lelang untuk pembangunan pesantren. Oke. Mau lelang. Mau dilelang. Selain santri yang ada di depan sini, sampai ada di depan, siapa yang mau beli ini, uangnya buat pesantren. Oke, buat pesantren ya. Anak buka mulai 10 juta. 10 juta dibuka. Coba. Ini orang lagi di mobil ini cepet pada. Buat pesantren 10 juta. Ada lagi yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait ajaran-ajaran dari Habib Ba'alawi yang menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tentunya teman-teman, ini sangat penting sekali untuk membuka yaitu mata kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, bahwasanya oknum Habib Ba'alawi ini kalau berceramah ini sangat menyimpang sekali dari ajaran Rasulullah SAW. Nah maka dari itu saya kumpulkan video-video ini untuk menunjukkan semua kaum muslimin agar melihat bahwasanya ajarannya ini sangat berbahaya. Karena apa teman-teman? Ajaran ini ajaran yang menyesatkan, yaitu didukung dengan dongeng-dongeng khurafatnya yang mengatasnamakan karomah. Dan mereka itu yang paling sering diucapkan adalah cucu Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya ajarannya menyelisihi ajaran dari Rasulullah SAW. Nah oke teman-teman, jadi lebih lengkapnya coba mari kita simak videonya. Meninggallah Habib Abu Bakar, gempar satu kota Aden. Siapa yang gak kenal Habib Abu Bakar? Oke. Di Aden itu ada museum susu masih ada. Habib Abu Bakar itu waktu masuk Aden ditantang. Kalau engkau benar orang soleh wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Oke. Hujan Habib susu Bakar ya. itu terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subil laban walad Abdullah dakhal Aden. Kayak langit turunin hujan susu. Anak Abdullah mau masuk Aden. Karomahnya itu hebatnya. Serah ente nggak percaya di Aden ada museumnya, ada susunya sampai sekarang. Nggak bisa diminum lagi itu susu dari tahun kapan. Dia nulis wasiat minta dimandiin jenazah sama orang kaya raya. Pas dibaca wasiatnya bingung orang kaya. Ini orang kaya kagak ngaji kagak apa, gimana mandiin jenazah? Gimana mandiin jenazah? Bingung, semua orang bingung gimana. Yang paling bingung si orang kaya ini, saya disuruh mandiin jenazah Habib Bakar, apa nggak salah ini? Tahu-tahu tanya-tanya, teliti-teliti, Habib Bakar punya urusan apa waktu dipersiapkan jenazahnya? Habib Bakar punya utang sama satu orang, berapa? 50.000. Oh, saya baru tahu, kata dia. Jadi makna dari wasiat Habib Bakar mandiin jenazah, bukan mandiin jenazah secara nampak, tapi mandiin jenazah, mandiin utangnya, bayarin. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya, mereka itu kalau berceramah itu kalau nggak dongeng ya ngibul ya. Mereka itu memang pendongeng yang handal. Dan ajaran ini sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Tapi mereka itu mengatasnamakan karomah ya, hujan susu. Meminta kepada Allah, katanya wahai langit turunkan hujan susu. Ini dari mana asalnya teman-teman? Yang namanya dongeng itu seperti itu ya. Jadi teman-teman kaum muslimin ini jangan tertipu dengan yaitu ucapan ataupun kisah-kisah dari Habib Ba'alawi. Mereka ini benar-benar menyesatkan kaum muslimin ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut di video selanjutnya ya. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami, karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi SAW, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda gak paham kok langsung memvonis. Suudzon itu namanya. Ya Allah ya, ini ceramahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak ada ilmu agama yang disampaikan. Ya hanya meninggikan yaitu para leluhurnya. Jadi meninggikan kelompoknya saja yaitu dari klan Ba'alawi. Nah ini nih ya, yang kemarin yang viral videonya yaitu siapa namanya nih, Habib Rizki ya, kalau nggak salah ya teman-teman, yang kasus tentang terkait sama istri orang itu ya. Oke coba mari kita simak videonya. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Nah seperti itu kan ceramahnya.
Ini ceramah rasis teman-teman, menghina yaitu orang-orang pribumi ataupun orang-orang Nusantara. Pipi tembem, mata belo, persis kayak celengan Semar. Jadi Habib ini ya merasa paling paling ganteng gitu teman-teman ya. Padahal nggak kalah juga ya orang-orang Indonesia juga manis-manis loh ya. Sambil ketawa ngejek gitu ya. Terusin nggak? Terusin nggak? Ini Yang ceramah mana isinya nih? seperti ini ya. Celengan Semar. Kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau kalimat aulia di zamannya, ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Ya. mulai ya teman-teman. Anak cucu Rasulullah dari mana? Buktikan ya, jangan keluar-keluar. Buktikan kalau benar-benar di Indonesia ini banyak yang katanya adalah keturunan Nabi SAW. Tapi kenyataannya sudah dibongkar oleh Kiai Imad itu, ya mereka itu hanya mentok nasabnya itu kepada Ubaidillah. Jadi bukan cucu Rasulullah tapi cucu Ubaidillah. Kalau cucu Rasulullah, kenapa ajarannya ini menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW ya teman-teman? Nah ini sudah jelas-jelas nampak kebohongannya ya. Coba mari kita lanjutkan. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Oke teman-teman, ini adalah doktrin ya. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Lalu mereka-mereka ini kalau berceramah suka mencaci maki ya, mengadu domba, memprovokasi. Itu mirip dengan siapa teman-teman ya? Giliran dikoreksi nasabnya ini mengatakan bahwasanya yang ngoreksi ini mirip dengan iblis. Ini kan gak adil ya teman-teman. Yang mengkoreksi nasabnya itu juga secara ilmiah, secara buku nasab ya, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Lalu mereka-mereka yang berceramah dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan, dengan cerita-cerita khurafat. Lalu kemudian ada juga Habib yang memalsukan makam, ada juga Habib yang berceramah ini memprovokasi. Ada Habib yang berceramah ini ya mendoktrin. Lalu mereka ini mirip siapa? Ya, tunggu dulu ya, jangan mengiblis-ibliskan orang. Jadi harus ngaca gitu ya teman-teman. Apakah ya oknum Habib ini kalau berceramah ini sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah? Tapi kenyataannya, nah seperti itu teman-teman ya. Jangan mengiblis-ibliskan orang. Mirip dengan iblis. Zambal itu pemakaman terbatas sehingga kebetulan jadi kalau orang sudah lama dimakamkan itu digali kuburannya ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas kebetulan gilirannya makamnya Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nah ya. Nengok ke atas pada diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake. Nah, cari lubang yang lain. Ngeri ya teman-teman ya dongengnya ya. Jadi ternyata ada Habib yang namanya Musayyah yang di dalam kuburnya itu sambil duduk di atas kursi emas sambil membaca Al-Quran. Ini bohong ya teman-teman ya. Bohong sekali seperti ini ya. Ceramah apa ini? Ya kan saya udah bilang mereka itu hanya meninggikan dari klan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menarik pengikut, untuk menarik jamaah agar menjadi muhibbin ya teman-teman. Nah kalau sudah terdoktrin maka keluarlah uangnya. Seperti itu ya teman-teman. Itu rata-rata seperti itu. Dimintai berkah, disuruh
dimintai berkah, lalu kemudian air ditiup, kasih uang. Nah seperti itulah teman-teman intinya ya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Kita bertemu di video selanjutnya. Jadi gini teman-teman ya, kita berhati-hati jangan sampai tertipu dengan doktrin-doktrin mereka yang menyesatkan. Apalagi mereka itu kalau ceramah hanya meninggikan kelompoknya. Dah itu saja teman-teman ya. Jadi pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan pemahaman para salafus soleh. Kita tidak akan bisa dibodohin, ditipu, dikibulin oleh yang kelompok ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, itu saja yang sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.